di balik pemberian nama putra dan putri keturunan Rasulullah. Nabi Muhammad adalah utusan yang diutus Allah untuk menyampaikan risalah Islam kepada seluruh umat manusia. Dalam perjalanan hidupnya, ia memperoleh anugerah berupa keturunan yang menjadi kebanggaan dan kesayangannya. Nabi Muhammad mempunyai 7 orang anak, 6 dari istri pertamanya Khadijah binti Khuwailid, dan 1 dari istri keduanya Maria Al-Qibtiyah. Nama-nama anak Nabi Muhammad mempunyai makna yang indah dan makna yang dalam, mencerminkan harapan dan doa beliau kepada mereka. Anak pertama Nabi Muhammad adalah Al-Qasim bin Muhammad. Nama Al-Qasim berarti pembagi atau pemberi. Nama ini diberikan oleh Nabi Muhammad karena beliau berharap anaknya menjadi orang yang dermawan dan murah hati. Dengan nama ini pula, Nabi Muhammad mendapatkan kunyah atau gelar kehormatan Abu Qasim, yang berarti bapak dari Qasim. Sayangnya, Al-Qasim meninggal dunia ketika masih kanak-kanak, sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul. Anak kedua Nabi Muhammad adalah Abdullah bin Muhammad. Nama Abdullah berarti hamba Allah. Nama ini diberikan oleh Nabi Muhammad karena beliau ingin anaknya menjadi hamba Allah yang taat dan tunduk. Abdullah juga dijuluki dengan At-Tahir dan At-Tayyib, yang berarti yang suci dan yang baik. Abdullah lahir setelah Nabi Muhammad menerima wahyu pertama, namun juga meninggal dunia saat masih kanak-kanak. Anak ketiga Nabi Muhammad adalah Zainab binti Muhammad. Nama Zainab berarti bunga yang harum atau perhiasan yang indah. Nama ini diberikan oleh Nabi Muhammad karena beliau menganggap anaknya sebagai bunga yang harum dan perhiasan yang indah di mata beliau. Zainab adalah putri tertua Nabi Muhammad, yang lahir setelah beliau diangkat menjadi rasul. Zainab menikah dengan Abu Al-As bin Ar-Rabi, yang merupakan sepupunya sendiri. Zainab masuk Islam dan ikut berhijrah lebih awal dari suaminya. Zainab meninggal pada tahun ke-8 Hijriah dan dimakamkan di Baqi. Anak keempat Nabi Muhammad adalah Ruqayyah binti Muhammad. Nama Ruqayyah berarti yang naik atau yang meninggi. Nama ini diberikan oleh Nabi Muhammad karena beliau berdoa agar anaknya naik derajatnya dan meninggi kedudukannya di sisi Allah. Ruqayyah dinikahkan dengan anak dari Abu Lahab, yakni Atabah, namun bercerai sebelum disentuhnya. Kemudian, ia menikah lagi dengan Utsman bin Affan, salah satu sahabat Nabi Muhammad yang menjadi khalifah ketiga. Ruqayyah ikut berhijrah bersama suaminya dan meninggal di Madinah. Ruqayyah dimakamkan di Baqi seperti kakaknya, Zainab. Anak kelima Nabi Muhammad adalah Ummu Kulsum binti Muhammad. Nama Ummu Kulsum berarti ibu dari Kulsum. Kulsum adalah nama seorang wanita Arab yang terkenal karena memiliki pipi yang merah dan cantik. Nama ini diberikan oleh Nabi Muhammad karena beliau mengagumi kecantikan anaknya. Ummu Kulsum juga dinikahkan dengan anak dari Abu Lahab, yakni Utbah, namun bercerai sebelum disentuhnya. Kemudian, ia dinikahi oleh Utsman bin Affan, setelah ditinggal wafat istrinya, Ruqayyah. Ummu Kulsum tidak memiliki keturunan dan wafat pada tahun ke-9 Hijriah. Anak ke-6 Nabi Muhammad adalah Fatimah Az-Zahra binti Muhammad. Nama Fatimah berarti yang terputus atau yang terpisah. Nama ini diberikan oleh Nabi Muhammad karena beliau mengatakan bahwa Allah telah memutuskan Fatimah dan keturunannya dari api neraka. Az-Zahra adalah julukan yang berarti yang bersinar atau yang bercahaya. Nama ini diberikan oleh Nabi Muhammad karena beliau menyaksikan cahaya yang bersinar dari wajah anaknya. Fatimah adalah putri bungsu Nabi Muhammad, yang lahir 5 tahun sebelum beliau menerima wahyu pertama. Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib, sepupu dan menantu Nabi Muhammad yang menjadi khalifah keempat. Fatimah memiliki 4 orang anak, yaitu Hasan, Husain, Zainab, dan Ummu Kulsum. Fatimah wafat 6 bulan setelah wafatnya Nabi Muhammad dan dimakamkan di Baqi. Anak ke-7 Nabi Muhammad adalah Ibrahim bin Muhammad. Nama Ibrahim berarti bapa dari banyak bangsa. Nama ini diberikan oleh Nabi Muhammad karena beliau mengambil nama dari Nabi Ibrahim AS, yang merupakan bapa dari banyak bangsa dan nenek moyang beliau. Ibrahim lahir dari istri Nabi Muhammad yang lain, yaitu Maria Al-Qibtiyah, yang merupakan hadiah dari Raja Mesir. Ibrahim meninggal ketika masih bayi, dan Nabi Muhammad sangat bersedih atas kepergiannya. Nabi Muhammad menguburkan Ibrahim di Baqi dan berdoa agar Allah menjadikannya sebagai anak yang solih. Demikianlah kisah pemberian nama-nama anak oleh Nabi Muhammad, yang penuh dengan hikmah dan keberkahan.
Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah ini dan meneladani akhlak dan sifat beliau dan keluarganya. Amin.